warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Kaki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Pak Amril Muhammad selaku dosen Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Afifah Yasmin, mahasiswa Prodi MPUNJ Angkatan 2020A. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang etika dan integritas. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Etika dan Integritas oleh Afifah Yasmin, NIM 11036201008. Pengertian etika. Yang pertama, ada menurut Purwadarminta, ilmu pengetahuan terkait perbuatan dan perilaku manusia dilihat dari sisi baik dan sisi buruknya yang ditentukan oleh manusia pula. Lalu yang kedua adalah menurut Purbakawatya, yaitu ilmu yang memberikan arahan, acuan, dan juga pijakan pada suatu perilaku atau perbuatan manusia. Lalu yang ketiga ada menurut Bertens, nilai moral dan norma yang menjadi pedoman baik bagi suatu individu maupun suatu kelompok dalam mengatur tindakan atau perilaku. Kumpulan nilai moral dan asas kode etik. Adapun karakteristik etika, yang pertama ada bersifat atau absolut. Etika mempunyai sifat mutlak atau absolut, yang berarti sebuah etika ini berlaku untuk siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Etika sebagai prinsip yang tidak dapat dinegosiasikan dan tidak pula tergantung dengan dasar moral yang berubah-ubah. Sebagai contohnya itu, membunuh dan merampas hak atau milik orang lain merupakan perbuatan dan tindakan yang tidak bermoral, apapun itu alasannya. Lalu yang selanjutnya adalah tetap berlaku meskipun tanpa disaksikan oleh orang lain. Umumnya, etika tetap berlaku meskipun tidak disaksikan oleh siapapun. Hal itu karena etika berkaitan dengan hati nurani dan prinsip hidup manusia yang baik. Sebagai contoh, apabila ada individu yang mencuri meskipun tak diketahui oleh orang lain, tetap saja itu merupakan suatu tindakan yang telah melanggar etika dan norma yang berlaku. Sehingga bagaimanapun juga, moral dari individu tersebut akan buruk meski tidak dijerat oleh aparat penegak hukum sekalipun. Lalu yang selanjutnya adalah berhubungan dengan cara pandang batin manusia. Etika yakni cara perspektif batin yang berhubungan dengan baik dan buruknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau individu. Pada hakikatnya, setiap manusia tentu diajarkan berbagai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Maka lambat laun manusia akan mengetahui perkara yang baik dan buruk sehingga akan terbentuk dan tertanam di hatinya. Hal ini tentunya akan memunculkan perdebatan dalam diri manusia apabila ingin melakukan perbuatan yang buruk atau yang jahat. Lalu yang keempat adalah berhubungan dengan perbuatan, perilaku, dan tingkah laku manusia. Etika sangat erat kaitannya dengan perilaku, perbuatan, dan tingkah laku suatu individu. Dengan begitu, umumnya etika akan terbentuk secara alami akibat adanya perilaku, perbuatan, dan tingkah laku dari individu tersebut. Etika yang pertama adalah penghubung antar nilai. Etika bisa dikatakan sebagai jembatan antar nilai suatu dengan nilai yang lainnya. Sebagai contoh, arti budaya dan nilai agama. Dengan adanya etika, maka dua hal ini akan bisa jadi suatu kesatuan kebiasaan yang melekat dalam masyarakat tanpa ada pihak yang merasa dirugikan sekalipun. Lalu yang kedua adalah pembaik antara yang baik dan buruk. Etika yang telah melekat pada diri individu lambat laun akan membuat individu tersebut mengetahui dan memahami secara penuh terhadap hal atau sesuatu yang ada di sekitarnya. Pemahaman yang dimaksud di atas adalah sesuatu yang dianggap baik dan buruk. Lalu yang selanjutnya, etika ini bermanfaat untuk menjadikan individu memiliki sikap yang kritis. Etika yang sudah lama tertanam pada diri individu membuat dirinya lebih kritis dalam menghadapi sebuah kondisi dan situasi. Individu tersebut tak hanya pasrah pada keadaan, melainkan ikut memikirkan jalan keluar atau solusi yang tepat. Yang selanjutnya, etika itu bermanfaat sebagai suatu pendirian dalam diri. Etika bisa dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak atau dalam menjalani suatu hal. Individu yang paham betul akan etika tentu akan berperilaku sesuai aturan yang berlaku tanpa dirinya merasa terpaksa. Jenis etika ada etika individu, yaitu etika individu merupakan etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban dari individu atas dirinya sendiri. Lalu yang kedua ada etika sosial yang merupakan jenis etika yang memiliki kaitan dengan sikap dan kewajiban serta perilaku individu sebagai umat manusia. Selanjutnya ada pengertian integritas, yaitu adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Integritas ini bukan hanya sekedar bicara, pemanis retorika, tetapi juga sebuah tindakan. Bila kita menelusuri karakter yang dibutuhkan para pemimpin saat ini dan selamanya, mulai dari integritas, kredibilitas, dan segudang karakter mulia yang lainnya. Seseorang yang memiliki integritas pribadi akan tampil penuh percaya diri, anggun, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya hanya untuk. Lalu dari hasil analisis K. Bertens disimpulkan bahwa etika ini memiliki 3 posisi, yaitu sistem nilai, yakni nilai-nilai norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Lalu kode etik, yakni kumpulan asas atau nilai moral. Lalu filsafat moral, yakni ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Berikut adalah referensinya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.